Di dunia ini banyak sekali kasus kejahatan. Salah satu contohnya adalah pelecehan seksual yang dapat terjadi di mana saja. Pelecehan seksual tidak hanya diartikan sebagai tindakan seksual saja, akan tetapi juga mencakup ucapan yang menyasar seksualitas seseorang, yang dilakukan dengan paksaan, intimidasi, ancaman, penahanan, tekanan psikologis, atau penyalahgunaan kekuasaan. Penyebab terjadinya pelecehan seksual dapat berhubungan dengan kebiasaan mengonsumsi konten porno. Misalnya, sering membaca atau menonton konten-konten yang mengandung pornografi. Hal ini memicu adanya fantasi seksual. Dan apabila tidak disalurkan dengan baik, maka bisa saja berujung pada pelecehan seksual. Hal yang akan dirasakan korban pelecehan seksual diantaranya mudah marah, merasa selalu tidak aman, mengalami gangguan tidur, dan mimpi buruk. Edukasi seksual terhadap para remaja itu penting. Dengan diberikan bekal pengetahuan dan wawasan pendidikan seks bagi remaja, ini supaya mencegah mereka dari pergaulan bebas, mencegah hubungan seks di luar nikah, hingga mengenal beberapa penyakit atau akibat-akibat yang disebabkan oleh seks yang terlalu dini. Pelecehan seksual sendiri ada banyak jenisnya, mulai dari catcalling, eksploitasi seksual, sampai prostitusi secara paksa. Ada juga tindakan pelecehan yang terjadi di media sosial. Perilaku yang termasuk ke dalam golongan tindakan pelecehan seksual di media sosial di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, cyber stalking. Yang kedua, cyber harassment. Yang ketiga, kiriman pesan atau email seksual yang tidak diinginkan dan apabila tidak dituruti maka akan diancam. Yang keempat, perilaku menyinggung yang dilakukan pelaku dengan mengirim pesan tidak senonoh saat melakukan chat. Yang kelima, kata-kata yang menghina kekurangan fisik atau mental seseorang. Di Indonesia sendiri sudah banyak kasus pelecehan seksual. Berikut adalah jumlah laporan kasus korban kekerasan seksual di Indonesia. Dan yang paling banyak menjadi korban kasus pelecehan adalah wanita, yaitu sebanyak 17.347 korban. Apabila terjadi pelecehan seksual di sekitar kalian, lawanlah. Jika tidak bisa, maka laporkanlah ke pihak yang berwenang. Apa yang dimaksud dengan pendidikan seks? Pendidikan seksual merupakan suatu keterampilan dan pengetahuan yang perlu diberikan sedini mungkin kepada anak mengenai perilaku seksual untuk menghadapi hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Seiring bertambahnya usia serta membentuk karakter dan pola perilaku agar mampu terhindar dari perilaku-perilaku yang beresiko terhadap pelecehan seksual maupun perilaku seksual menyimpang. Adapun tujuan pendidikan seks bagi remaja yaitu 1. Untuk mengetahui informasi seksual bagi remaja. 2. Memiliki kesadaran akan pentingnya memahami masalah seksualitas. 3. Memiliki kesadaran akan fungsi-fungsi seksualnya. 4. Memahami masalah-masalah seksualitas remaja. 5. Memahami faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya masalah-masalah seksualitas. Kesimpulannya, secara peraturan perundang-undangan, pelecehan seksual melalui media sosial dan pelanggaran atas perlindungan data pribadi telah diatur dalam UU ITE pada pasal 26 ayat 1 dan pasal 45 ayat 1, yang apabila dilakukan kepada anak-anak akan mendapatkan pemberatan pidana. UU pornografi pada pasal 4 ayat 1 dan KUHP pada pasal 282 ayat 1. Dengan itu, tindakan pelaku dapat dihukum karena melanggar perundang-undangan seperti UU ITE, UU pornografi, dan KUHP yang memiliki akibat hukum yang mengikat. Korban juga dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan
dan kerugian yang dialami dengan melakukan pelaporan terlebih dahulu.